Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nafiuddin dengan NIM 213700008 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2021. Digunakan kepada Indra Kusuma yang menjadi pelaku atas kasus penipuan investasi bodong melalui aplikasi binary option yang bernama Binomo. Indra Kents dijerat dengan pasal berlapis antara lain pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 dan atau pasal 45A ayat 1 junto 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 378 KUHP junto pasal 55 KUHP dan akan terancam hukuman berupa penjara selama 20 tahun dan penyitaan terhadap aset secara keseluruhan. Kita diperlihatkan bahwa kemajuan teknologi seharusnya seimbang dengan kemajuan pengetahuan yang harusnya kita miliki. Dengan meningkatkan wawasan terhadap berbagai macam investasi yang diiklankan kepada kita, setidaknya kita harus mengetahui sistem kerja serta manajemen terhadap perusahaan investasi tersebut. Apakah sudah bisa dianggap kredibel oleh pihak pemerintah dalam tanda kutip otoritas jasa keuangan, atau hanyalah platform yang memanfaatkan kebutuhan informasi masyarakat sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi kita secara material. Big Data Analytics, IoT, dan Artificial Intelligence. Big Data Analytics adalah suatu proses analisa yang berkaitan dengan jumlah data yang besar, cepat, dan bervariatif. Sedangkan IoT adalah device yang memanfaatkan hasil analisis big data dan kemudian diproses menjadi hasil output yang diinginkan oleh pihak user dan pihak pengembang dengan algoritma, program, dan proses tertentu. Sedangkan artificial intelligence adalah sebuah kecerdasan independen yang dibuat oleh manusia demi memenuhi kebutuhan akan proses pengolahan data agar lebih cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi machine learning. Sebagai contoh, ketiga istilah ini adalah satu sistem yang saling berkaitan dalam pengoperasian sebuah lampu tidur otomatis yang akan merekam data pengguna, yaitu jam tidur, suara yang dihasilkan di dalam ruangan, intensitas cahaya yang ada di dalam ruangan, dan lainnya. Dan kemudian akan diproses oleh AI atau Artificial Intelligence yang ada pada server milik pengembang, dan kemudian dilakukan proses eksekusi program yang sesuai dengan algoritma tertentu sehingga menghasilkan output yang diinginkan oleh pengguna. Sebagai contoh adalah lampu yang akan menyala atau mati secara otomatis sesuai user inginkan. Sangat penting bagi kita untuk tetap memperhatikan etika-etika dengan maksud untuk menjaga kondisi dan menghormati warganet lainnya dengan menyaring suatu informasi sebelum kita membagikan informasi tersebut. Kemudian tidak lupa untuk tetap menghormati warganet lain dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan tanpa memandang umur. Dan juga kita harus menerapkan batasan-batasan terhadap suatu informasi yang akan kita bagikan dalam kurun privasi. Karena bisa jadi apabila kita tidak menerapkan batasan-batasan tersebut, celah bagi para kriminal untuk melakukan tindak kejahatan akan semakin besar. Contoh, karena penggunaan smartphone semakin signifikan. Secara langsung ini mengakibatkan kita untuk terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang ada, pada khususnya bidang pendidikan. Menggunakan Google Meet sebagai sarana dalam kegiatan belajar mengajar menjadi sebuah contoh dalam peningkatan terhadap memanfaatkan teknologi. Tidak lupa dengan Google Form sebagai alat bantu bagi para pengajar, sebagai form untuk kuis maupun absensi kehadiran kegiatan belajar mengajar. Tugas-tugas dengan mudah akan dikumpulkan via email tanpa harus menggunakan kertas fisik yang sekaligus menghemat pemakaian kertas, meskipun kurang signifikan karena beberapa tugas masih memerlukan kertas dalam kegiatan pekerjaannya. Dalam bidang industri, meningkatnya proses produksi dengan otomatisasi mesin menjadi tolak ukur dalam perkembangan era industrial 4.0. Dengan menerapkan berbagai logika, program serta sensor tertentu, sebuah mesin dapat melakukan proses produksi secara otomatis
dengan hanya memerlukan satu atau dua orang saja sebagai operator dalam proses pengawasan, supaya proses produksi tetap berjalan dengan lancar. Jika dibandingkan dengan era sebelumnya, dalam proses produksi akan melibatkan satu orang dalam setiap mesin ataupun proses yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tentunya ini akan menjadi sebuah peningkatan efisiensi kerja yang berimbas langsung pada keuntungan yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Teknologi tidak mempengaruhi golongan tertentu saja, tetapi semua masyarakat. Bisa kita bayangkan apabila seorang murid ternyata lebih memahami penggunaan suatu software daripada tenaga pengajar itu sendiri. Perkembangan terhadap teknologi maupun multimedia akan sangat memudahkan kita, entah dalam bekerja, belajar, maupun kegiatan sehari-hari. Apabila kita mengalami kesulitan dalam memanfaatkan perkembangan yang ada, rasanya disayangkan, karena akses terhadap hal tersebut sangat terbuka lebar pada saat ini. Sebagai contoh, seorang yang memiliki toko aksesoris dan servis handphone, dengan menambahkan iklan serta branding terhadap toko yang dimilikinya, nilai penjualan pastinya akan lebih tinggi dibandingkan hanya melakukan penjualan toko secara fisik saja. E-commerce juga bisa kita manfaatkan supaya para pembeli lebih mudah untuk menjangkau toko tersebut yang mungkin saja berada di wilayah yang berbeda.